Di sebuah desa kecil di lereng gunung yang diselimuti kabut setiap pagi, hiduplah seorang anak laki-laki bernama Arga bersama neneknya, Embok Surti. Kehidupan mereka sederhana, bahkan seringkali terasa berat. Nenek Surti, seorang wanita tua dengan tubuh yang mulai renta, selalu berusaha mengajarkan Arga nilai kejujuran dan kerja keras meskipun hidup mereka serba kekurangan. Setiap pagi, Arga membantu neneknya menyiapkan jajanan tradisional untuk dijual di pasar. "Arga, cucuku, jangan pernah lupa, meski hidup kita susah, tanganmu harus selalu bersih. Jangan pernah ambil yang bukan hakmu," ujar Embok Surti dengan suara lembutnya yang sedikit bergetar, sambil menepuk pundak Arga yang sibuk menumbuk adonan tepung. Arga mengangguk, menatap neneknya dengan mata berbinar, meskipun ia belum sepenuhnya memahami beratnya dunia orang dewasa. Ketika malam tiba, mereka duduk bersama di depan tungku, memandangi nyala api yang redup, dan neneknya seringkali bercerita tentang masa lalu. "Dulu, ayahmu adalah lelaki yang kuat dan jujur. Harta yang ia tinggalkan bukan emas, tapi amanah," kata neneknya, menatap Arga dengan penuh harap. Di tengah kesulitan, hubungan mereka dipenuhi cinta dan pengorbanan, membuat Arga bertumbuh menjadi anak yang tabah meski badai kehidupan terus mengguncang. Hari itu, hujan turun deras di lereng gunung, mengguyur atap rumah bambu yang mulai rapuh. Di dalam rumah kecil itu, Embok Surti terbaring lemah di atas dipan. Wajahnya yang tirus tampak semakin pucat, namun matanya tetap menatap Arga dengan kasih sayang yang tak tergantikan. Arga, yang saat itu berusia 13 tahun, duduk di sampingnya, menggenggam tangan keriput neneknya. "Arga, hidup ini keras, nak. Aku sudah tua, waktuku tidak lama lagi," ucap Embok Surti dengan suara terputus-putus. Arga mengguncang kepala, matanya memerah menahan tangis. "Nenek, jangan bilang begitu. Aku akan jaga nenek, aku kuat," katanya dengan suara bergetar. Embok Surti tersenyum kecil, lalu meminta Arga mengambil sebuah bungkusan kain kuning lusuh dari lemari kayu tua. "Ini warisan dari ayahmu. Tapi ingat, jangan kau buka kecuali hidupmu benar-benar sulit. Peganglah pesan nenek, nak. Jangan pernah tinggalkan kebaikan meski dunia ini terasa tidak adil," ujarnya, menyerahkan bungkusan itu ke tangan Arga. Hujan deras di luar seakan mengiringi akhir percakapan itu. Beberapa hari setelahnya, Arga terbangun di tengah malam oleh keheningan yang aneh. Ia menyadari bahwa Embok Surti sudah tak bernapas lagi. Rasa kehilangan yang begitu dalam menghantamnya, membuat ia menangis tanpa suara di sisi tubuh neneknya. Kehilangan neneknya menjadi luka yang sulit disembuhkan, terlebih karena nenek adalah satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Setelah pemakaman sederhana, Arga menyimpan bungkusan kuning itu dengan hati-hati di sebuah kotak kayu kecil, seperti menjaga satu-satunya warisan yang ia miliki. Kini, hidup harus terus berjalan meski Arga tidak tahu bagaimana ia akan bertahan tanpa neneknya. Pagi-pagi buta, ia kembali ke pasar menjajakan jajanan seorang diri, membawa kenangan tentang Embok Surti sebagai pelita kecil yang menuntunnya menghadapi kerasnya kehidupan. Tahun-tahun berlalu dengan penuh perjuangan. Arga kini tumbuh menjadi seorang remaja tangguh, meski hidupnya keras dan serba kekurangan. Ia bekerja serabutan, dari membantu para petani di ladang hingga menjadi kuli angkut di pasar. Namun, meskipun ia bekerja keras, kehidupannya tetap terasa buntu. Malam itu, setelah pulang dengan tubuh penuh peluh dan kaki pegal, Arga duduk di sudut rumah kecilnya yang semakin reot. Pandangannya tertuju pada kotak kayu di atas meja, bungkusan kuning lusuh yang dititipkan neneknya sebelum meninggal. "Mungkin sekarang saatnya," gumamnya lirih, suaranya seperti tenggelam dalam suara jangkrik di malam yang sunyi. Dengan hati-hati, ia membuka bungkusan itu. Di dalamnya, ia menemukan sebuah cincin batu akik berwarna biru laut yang bercahaya lembut. Arga memandangi cincin itu dengan campuran rasa heran dan harapan. Ketika ia menyematkan cincin itu di jarinya, sesuatu yang aneh terasa, seperti kehangatan yang menyusup ke dalam tubuhnya, menghapus kelelahan yang ia rasakan selama bertahun-tahun. Hari-hari berikutnya, hidup Arga mulai berubah. Keberuntungan tampak menghampirinya dengan cara yang tak terduga. Suatu pagi, ia menemukan uang yang cukup besar di pinggir jalan, yang kemudian ia gunakan untuk memulai usaha kecil berjualan hasil kebun. Anehnya, dagangannya laris manis, bahkan para pelanggan mulai menyukainya karena kejujurannya. Dalam beberapa bulan, Arga yang dulu hanya bekerja serabutan kini menjadi pemilik usaha kecil yang mulai berkembang. Apakah ini karena cincin itu? Pikirnya dalam hati.
Meski tak sepenuhnya percaya, Arga teringat pesan neneknya, jangan pernah meninggalkan kebaikan, apapun yang terjadi. Dengan itu, ia menjalankan hidupnya dengan lebih teguh, membantu orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan, seperti neneknya dulu selalu mengajarkan. Kehidupan Arga kini berubah, dan ia mulai merasa bahwa dunia tidak sekeras yang dulu ia bayangkan. Namun, di balik keberhasilannya, Arga tidak menyadari bahwa ujian besar telah menantinya di masa depan. Kehidupan Arga terus berkembang. Usahanya yang dimulai dengan modal kecil kini menjadi usaha yang sukses, membuatnya dikenal di desa dan sekitarnya. Orang-orang mulai menghormati Arga bukan hanya karena keberhasilannya, tetapi juga karena sifatnya yang jujur dan murah hati. Arga itu seperti air di gunung, bersih dan menyegarkan, kata Pak Dirjo, salah satu tetangganya, kepada orang-orang di pasar. Namun, di balik segala pujian itu, ada mata yang mengamati Arga dengan niat tersembunyi. Seorang wanita bernama Laras, cantik dan mempesona, datang ke desa dengan alasan mencari peluang usaha. Laras berhasil menarik perhatian Arga dengan sikapnya yang lembut dan perhatian. "Kamu orang yang hebat, Arga. Aku kagum melihat perjuanganmu," ucap Laras suatu sore saat mereka berbincang. Arga yang belum pernah merasakan cinta mulai percaya bahwa Laras adalah bagian dari keberuntungannya. Ia perlahan membuka hatinya, bahkan mulai mengabaikan firasat kecil yang mengatakan ada sesuatu yang salah. Seiring berjalannya waktu, Laras semakin dekat dengan Arga. Wanita itu menunjukkan perhatian yang tulus di luar dugaan, tetapi sesekali ia menanyakan cincin biru yang selalu Arga kenakan. "Cincin itu cantik sekali. Dari mana kamu mendapatkannya?" tanyanya sambil tersenyum, meskipun matanya memancarkan rasa ingin tahu yang dalam. Arga menjawab dengan singkat, "Ini peninggalan keluarga. Hanya kenangan biasa." Laras tak mendesak, tetapi di dalam hatinya, ia mulai merencanakan sesuatu. Kehadiran Laras perlahan-lahan membuat Arga lupa pada pesan neneknya, terutama tentang menjaga hati dari wanita yang hanya mengincar harta. Tanpa sadar, Arga mulai mengabaikan beberapa orang yang meminta bantuan dan menunda urusan dengan alasan sibuk. Laras memanfaatkan celah itu untuk semakin memengaruhi Arga. Wanita itu terus mendekati Arga, sambil mencari tahu lebih banyak tentang cincin yang dianggapnya sebagai kunci kesuksesan pria itu. Namun, Arga belum menyadari bahwa dirinya tengah berada di ambang bahaya besar, baik bagi dirinya maupun warisan yang dipercayakan kepadanya. Pada suatu malam yang sunyi, rencana Laras akhirnya terwujud. Setelah berminggu-minggu menanamkan kepercayaan pada Arga, ia menyusun skenario untuk mengambil cincin biru itu. Laras mengundang Arga ke rumahnya untuk makan malam, dengan alasan ingin merayakan ulang tahunnya. "Arga, kamu satu-satunya orang yang membuatku merasa berarti," diucapnya dengan suara lembut, membuat Arga terbuai dalam suasana hangat yang diciptakannya. Tanpa sepengetahuan Arga, Laras telah menyiapkan segelas minuman yang dicampur dengan obat penenang. Malam itu, setelah Arga tertidur lelap, Laras dengan hati-hati melepas cincin biru dari jari Arga dan menyembunyikannya dalam tas kecilnya. Keesokan paginya, Arga terbangun dengan kepala yang berat. Mendapati dirinya sendirian di rumah Laras yang kosong. "Laras, di mana kamu?" panggilnya dengan panik. Ketika ia menyadari cincin itu hilang, hatinya seakan hancur. Hari-hari setelah kehilangan cincin biru menjadi penuh kesulitan. Keajaiban yang dulu menemani langkah Arga perlahan memudar. Usahanya mulai mengalami penurunan, pelanggan setia mulai pergi, dan masalah demi masalah menghampirinya. Arga mencoba mencari Laras, tetapi wanita itu seakan menghilang tanpa jejak. "Bagaimana bisa aku begitu bodoh, melupakan pesan nenek?" gumamnya penuh penyesalan. Ia teringat bagaimana Laras telah memanfaatkan kebaikannya dan melanggar peringatan neneknya untuk tidak tergoda oleh wanita yang hanya mengincar harta. Kehilangan itu mengajarkan Arga bahwa kesuksesannya bukan hanya karena cincin, tetapi karena nilai-nilai yang diajarkan neneknya. Namun, tanpa cincin itu, hidup terasa lebih berat, seolah-olah ia kembali ke titik nol. Dengan hati yang hancur, Arga mulai mencoba membangun kembali hidupnya, kali ini dengan tekad untuk memperbaiki kesalahan dan menjalani hidup tanpa mengandalkan apapun selain usaha dan kejujurannya. Kehilangan cincin biru membuat hidup Arga kembali ke masa-masa tersulitnya. Usaha yang dulu ia bangun dengan susah payah kini runtuh, pelanggan menjauh, dan ia kembali bekerja serabutan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun, kali ini, ada yang berbeda. Dalam keputusasaannya, Arga teringat pesan neneknya yang selalu mengajarkan bahwa kebaikan dan kejujuran adalah kekuatan sejati.
Jika aku tak punya cincin itu lagi, aku masih punya apa yang nenek ajarkan, bisiknya kepada dirinya sendiri. Dengan sisa keberanian, Arga memutuskan untuk membantu orang-orang di sekitarnya, meskipun ia sendiri tengah kesulitan. Ia mulai bekerja di ladang tetangga tanpa meminta bayaran, menolong seorang ibu tua yang kesulitan membawa air dari sungai, dan berbagi apapun yang ia miliki kepada anak-anak di desa. Perlahan, orang-orang di sekitarnya mulai memperhatikan perubahan itu. Arga yang dulu sudah kembali, kata salah satu tetangganya dengan kagum. Sementara itu, kabar tentang Laras yang mencuri cincin Arga mulai terdengar di desa-desa sekitarnya. Wanita itu ternyata menjual cincin biru kepada seorang kolektor dengan harapan mendapatkan kekayaan besar, tetapi cincin tersebut kehilangan sinar birunya setelah berpindah tangan. Laras, yang awalnya tampak berhasil, mulai hidup dalam kebingungan, merasa dihantui oleh keputusannya. Suatu hari, tanpa diduga, Laras kembali ke desa untuk menemui Arga. Aku menyesal, katanya dengan suara pelan. Menundukkan kepala di depan Arga. Ia mengembalikan cincin biru yang kini tampak biasa saja, tanpa sinar memikat yang dulu. Arga menerima cincin itu, tetapi bukannya marah, ia justru memaafkan Laras. Kebaikan tidak untuk dibalas dengan kebencian, ujar Arga dengan tenang. Laras terkejut, matanya berkaca-kaca, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar malu atas apa yang telah ia lakukan. Cincin itu kini kembali ke tangan Arga, tetapi ia menyadari bahwa cincin itu hanyalah simbol. Keberhasilan sejatinya bukan berasal dari benda tersebut, melainkan dari usaha, kebaikan hati, dan kejujuran yang selalu ia pegang. Dengan tekad baru, Arga memulai kembali hidupnya, kali ini dengan lebih bijak dan penuh rasa syukur. Tanpa disangka, orang-orang yang pernah ia bantu mulai berdatangan, menawarkan bantuan untuk membangun kembali usahanya. Dalam waktu singkat, Arga kembali bangkit, bukan karena keajaiban cincin, tetapi karena keajaiban hati yang tulus dan kebaikan yang ia tebarkan ke sekitarnya. Kehilangan cincin biru membuat hidup Arga kembali ke titik nol, tetapi ia memutuskan untuk tidak menyerah. Dengan semangat baru, ia mengambil langkah kecil untuk bangkit. Awalnya, ia kembali bekerja sebagai buruh angkut di pasar, menerima upah yang tidak seberapa. Setiap malam, ia menghabiskan waktunya memikirkan cara untuk memperbaiki kehidupannya tanpa mengandalkan keberuntungan cincin. Aku pernah membangun sesuatu dari nol, dan aku bisa melakukannya lagi, gumamnya penuh tekad. Ia mulai menanam sayuran kecil-kecilan di sebidang tanah yang ia sewa dengan sisa tabungannya. Lambat laun, hasil panennya, meski sederhana, mulai menarik perhatian warga desa karena kualitasnya yang baik dan harga yang jujur. Pelan tapi pasti, kepercayaan warga desa kepada Arga kembali tumbuh, dan mereka mulai mendukung usahanya. Di sisi lain, hidup Laras berubah menjadi penuh kekacauan. Setelah menjual cincin biru itu kepada seorang kolektor, ia mendapati bahwa sinar biru cincin tersebut memudar. Kekayaan yang ia impikan tidak pernah benar-benar tercapai, karena kolektor tersebut mulai menuduhnya menjual barang palsu. Dengan reputasi yang hancur, Laras kehilangan kepercayaan dari orang-orang di sekitarnya. Hari-harinya diisi dengan rasa bersalah dan kehampaan, membuatnya teringat pada kebaikan Arga yang pernah ia hianati. Aku telah mengambil sesuatu yang bukan milikku, bisiknya pada dirinya sendiri, saat malam-malam sunyi menghantuinya. Ketika ia mendengar kabar bahwa Arga mulai bangkit tanpa cincin itu, ia merasa semakin kecil di hadapan ketulusan pemuda itu. Akhirnya, Laras memutuskan untuk kembali ke desa, meski takut akan reaksi Arga. Ketika Laras muncul di hadapan Arga, ia membawa cincin biru yang tampak biasa saja, kehilangan sinar indahnya. Laras dengan suara gemetar berkata, "Aku datang bukan untuk meminta maaf supaya kau menerimaku kembali. Aku hanya ingin kau tahu bahwa aku menyesal." Arga menerima cincin itu tanpa amarah, hanya dengan senyuman kecil. "Cincin ini hanyalah benda, Laras. Keajaiban bukan datang darinya, tetapi dari usaha kita sendiri," ujarnya. Laras menatap Arga dengan mata yang berkaca-kaca, merasa benar-benar terpukul oleh kebaikan hatinya. Sejak hari itu, Laras memutuskan untuk meninggalkan niat buruknya dan mencoba menjalani hidup yang lebih baik, terinspirasi oleh sikap Arga. Sementara itu, perjuangan Arga semakin membuahkan hasil. Ia kembali membangun usahanya dengan lebih kokoh dari sebelumnya, bukan hanya karena kerja kerasnya, tetapi juga karena dukungan dari warga desa yang mengingat kebaikan hatinya selama ini.
Ia membantu petani kecil dengan mengajarkan cara meningkatkan hasil panen, membagikan sebagian keuntungannya kepada anak-anak yang kurang mampu, dan selalu mengingat pesan neneknya untuk tidak menolak orang yang meminta bantuan. "Aku belajar dari kehilangan," kata Arga suatu hari kepada salah satu tetangganya. Dalam waktu yang tidak lama, Arga kembali menjadi sosok yang dihormati, bukan karena cincin biru, tetapi karena kejujuran, kerja keras, dan hati yang besar. Cincin biru kini kembali berada di tangan Arga, tetapi ia memilih untuk menyimpannya sebagai kenang-kenangan, bukan sebagai sumber keberuntungan. Arga memahami bahwa kehidupan adalah tentang usaha dan nilai-nilai yang diajarkan oleh neneknya. Ia menempatkan cincin itu di sebuah kotak kecil dan menyimpannya di altar rumah sebagai penghormatan kepada almarhum neneknya. Tanpa cincin itu, Arga terus membangun kehidupannya dengan ketulusan dan kerja keras. Usahanya berkembang pesat, bukan karena keajaiban, melainkan karena kepercayaan yang ia bangun dari orang-orang di sekitarnya. "Keajaiban sejati bukan dari benda, tetapi dari hati yang bersih dan niat yang baik," ujarnya kepada seorang anak kecil yang bertanya tentang cincin birunya. Arga pun menjadi inspirasi di desa, bahkan diundang untuk berbagi kisah hidupnya di berbagai tempat, memotivasi orang-orang untuk tidak menyerah pada keadaan. Sementara itu, hidup Laras juga mengalami perubahan drastis. Setelah kembali dari desa, ia memutuskan untuk memulai hidup baru di kota kecil dengan tekad untuk menebus kesalahannya. Laras membuka usaha kecil dengan modal dari menjual barang miliknya sendiri, bukan dari hasil kejahatan. Ia juga mulai terlibat dalam kegiatan sosial, membantu anak-anak jalanan untuk mendapatkan pendidikan. Dalam surat yang ia tulis kepada Arga, Laras mengungkapkan rasa terima kasihnya atas pelajaran hidup yang ia dapatkan. "Arga, kau telah mengajarkanku bahwa harta bukanlah segalanya, dan kebaikan hati adalah kekayaan sejati," tulisnya. Arga membaca surat itu dengan senyum kecil, merasa bahwa pesan neneknya tentang kebaikan telah menemukan jalan ke hati orang lain. Kehidupan mereka masing-masing kini dipenuhi cahaya baru, bukan dari cincin biru, tetapi dari pilihan untuk menjalani hidup dengan penuh makna dan integritas.